tahun 94 Hijriah, di mana para sahabat mayoritas sudah tidak ada. Sedikit kali sahabat dan sudah banyak dominan kalangan ulama dari kalangan tabi'in. Pemimpin saat itu melakukan renovasi pelebaran masjid. Pelebaran masjid mereka masukkan juga ke kamar Aisyah. Diingkari oleh mereka. Di antara yang mengingkari dengan keras yang terkenal saat itu adalah pemuka tabi'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, rekan-rekan semua di Sanggah Syubhat TV, kembali lagi bersama kami di sini ya, sambil ngopi-ngopi dan perbincangan yang berfaedah insyaallah. Selama beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang syubhat bersama Ustadz Abu Hanifah. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah, sehat, khair. Alhamdulillah. Ya, langsung ke tema kita pada hari ini Ustadz. Jadi kebetulan kita kemarin habis healing di perjalanan bertemu sesuatu yang menginspirasi saya untuk dibahas di podcast hari ini. Oh, apa tuh? Jadi kita kebetulan kemarin lagi mencari tempat sholat ya. Kemudian ketemu ada tuh musola tuh, ya kan? Begitu lihat di depan musola itu, tepat bagian depan imam ini ada kuburan gitu. Dan saya pernah baca dan sering dengar kajian gitu bahwa kita tidak boleh sholat menghadap ke kuburan gitu kan. Akhirnya saya sama teman-teman cabut tuh, nggak jadi, cari tempat lain. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kondisi di Masjid Nabawi yang di situ ada kuburan Nabi. Itu kan sama-sama di dalam masjid. Kenapa umat Islam tidak dilarang sholat di Masjid Nabawi, sedangkan kita meyakini bahwa itu ada larangannya dalam hadis? Nah, bagaimana cara menjawabnya Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ini syubhat yang sering atau kerap dilontarkan oleh kalangan kuburiyun, orang-orang yang mengagungkan kuburan-kuburan keramat. Ketika mereka dikecam atau diberikan tahdzir, peringatan atas perbuatan mereka tersebut, ya, karena terdapat hadis-hadis ya bagaimana tadi disebutkan, di antara la tusallu ilal qabr, janganlah kalian salat menghadap ke kuburan. Mereka berdalih dengan hal tersebut. Di Masjid Nabawi kan ada kuburannya. Ayo larang tuh. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Tadi yang antum katakan bahwasanya kan ada hadis-hadisnya. Betul. Ya. Kata Nabi SAW, la'natullah ala yahud wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah atas Yahudi Nasrani. Kenapa demikian? Karena mereka menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Ya, sebagai tempat ibadah. Ala inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Nabi SAW juga berdoa, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Nah, kemudian terdapat riwayat-riwayat yang lainnya yang menerangkan kita dilarang untuk sholat menghadap kuburan atau di sisi kuburan. Nah, syubhat mereka ialah sebagaimana yang tadi mereka dakwakan. Kalau nggak boleh, itu Masjid Nabi ada kuburannya. Nah, ini perlu diluruskan ini ya. Karena syubhat seperti ini sudah disanggah oleh para ulama sejak lama. Ya, ini yang pertama kita terangkan dulu. Nabi SAW tatkala hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian beliau membeli tanah di situ untuk dijadikan sebagai masjid, dan pemilihan tanah tersebut ialah berdasarkan wahyu Allah dan tidak ada kubur di situ. Jadi Nabi SAW membangun masjid beliau di situ tidak di atas kuburan. Yang pertama harus digarisbawahi. Ya, yang pertama tidak di atas kuburan. Kemudian yang berikutnya juga, ya, Nabi SAW
semasa beliau hidup, ya sampai beliau wafat sekalipun, sampai masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali berkuasa menjadi khalifah, kubur Nabi masih di luar masjid. Artinya kubur Nabi itu di rumah Aisyah, di hujrah Aisyah. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW yang sabdakan, al-anbiya tudfanu haitsu yamutun. Para nabi itu dimakamkan di tempat mereka wafat. Di mana mereka wafat, ya di situ dimakamkan. Dan Nabi SAW wafat di kamarnya Aisyah. Dan kamarnya Aisyah itu, atau rumahnya Aisyah itu dekat masjid. Maka Nabi SAW dikuburkan di rumah Aisyah, masih di luar masjid. Kemudian wafatlah Abu Bakar, dikuburkan di situ juga. Wafatlah Umar minta izin pada Aisyah melalui Abdullah agar dikuburkan di situ, diizinkan oleh Aisyah. Akhirnya dikuburkan di situ juga. Tadi sampai berlalunya masa 4 Khulafa Ar-Rasyidin, masih di luar situ. Sampai akhirnya datang pemimpin yang baru tahun 94 Hijriah, di mana para sahabat mayoritas sudah tidak ada. Sedikit kali sahabat dan sudah banyak dominan kalangan ulama dari kalangan tabi'in. Pemimpin saat itu melakukan renovasi pelebaran masjid. Pelebaran masjid mereka masukkan juga ke kamar Aisyah. Diingkari oleh mereka. Di antara yang mengingkari dengan keras yang terkenal saat itu adalah pemuka tabi'in, menantu Abu Hurairah, yaitu Sa'id ibn al-Musayyib. Namun ulama hanya bisa bersuara. Umara penguasa, dialah yang memutuskan. Tetap terjadi pelebaran masjid masuk ke kamar Aisyah, yang di situ ada 3 kubur. Kubur Nabi SAW dan kubur Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Namun tetap disiasati hingga hari ini. Kubur tersebut dilapisi oleh dinding. Berapa dinding? 3 lapis. 3 lapis. Jadi orang-orang yang di belakang dinding, di belakang rumah Aisyah, yang itu sekarang saat ini sudah masuk ke masjid Nabi, itu tidak dianggap sholat menghadap ke kubur karena sudah dilapisi oleh dinding 3 dinding. Yang diberikan persyaratan oleh para ulama, kapan masjid terpisah dengan kuburan? Kalau situ sudah ada dinding, sekian dinding, ada jalan, ada dinding. Nah berikutnya juga tidak mungkin mengambil salah satu dari 2 pilihan. Pertama apa? Mindahin masjid Nabi. Nggak mungkin karena itu tempat tersebut berdasarkan wahyu. Yang kedua, mengangkat jasad Nabi. Itu juga nggak mungkin. Karena Nabi sudah katakan, al-anbiya tudfanu haitsu yamutun. Haitsu yamutun. Para nabi itu dimakamkan di tempat mereka wafat. Nah, Nabi wafat di situ, ya dikuburkan di situ. Nggak mungkin diangkat. Ya. Nah, solusinya adalah demikian. Ya, ini qadarullah, terjadi demikian. Ya sudah, masih ada solusinya. Jadi kubur Nabi bukanlah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi bukanlah kubur Nabi. Jadi tidak ada celah bagi sesiapapun dari orang-orang yang memang suka mendatangi kuburan-kuburan keramat, kemudian mereka diberikan peringatan dan mereka nggak suka diberikan peringatan, tidak ada celah bagi mereka untuk berdalih. Ya, bukan berhujah ya, berdalih. Gitu. Berdalih dengan hal ini. Ya, nah sementara apa yang mereka lakukan terhadap kuburan keramat yang mereka keramatkan? Apakah mereka lakukan sebagaimana ada yang itu terjadi di kubur Nabi, di masjid Nabi? Sementara wali-wali orang soleh sendiri pun itu juga bukan sebagaimana para nabi yang diwafatkan di tempat mereka wafat, dimakamkan di situ. Ya. Dan juga lihat masjid Nabi tidak dibangun di atas kuburan. Mana ada riwayat Nabi membangun masjid beliau di tanah yang beliau beli di atas kuburan? Kan nggak ada. Begitu kurang lebih. Ya. Nah, Ustaz. Jazakallah khair. Wah, iya.